warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In this last afternoon, saya akan menjabarkan mengenai materi saya yang berjudul Perkiraan dan Antisipasi Terhadap Masyarakat Masa Depan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu hakikatnya sepanjang masa. Selama kita hidup di dunia ini dan zaman terus berubah, kita juga akan terus berkembang dan belajar. Dari belajar kita akan tahu, walaupun dunia tersebut berubah atau perkembangan zaman, kita akan tahu, kita akan bisa menjalani dunia tersebut. Lalu kita harus mengetahui mengenai perkiraan masa depan, karena pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang saja itu sudah sangat berbeda, apalagi di masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Lalu ada karakteristik umum sebagai ciri masyarakat di masa depan. Yang pertama yaitu kecenderungan globalisasi. Karakteristik umum sebagai ciri masyarakat di masa depan yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup. Pada saat ini, bidang lingkungan hidup itu contohnya yaitu UNICEF. Setiap negara itu memiliki perwakilan UNICEF. Artinya itu mengglobal. Lalu ada bidang pendidikan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek membantu mengembangkan piranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera. Dan pada gilirannya, piranti itu sangat membantu mengembangkan iptek itu sendiri. Pada zaman dahulu, untuk berkomunikasi dengan jarak jauh itu sangat susah karena belum ada iptek. Sekarang dengan adanya iptek, untuk berkomunikasi dengan orang jarak jauh atau negara lain, kita bisa dengan mudahnya. Kita bisa melihat mukanya melalui video call dan lainnya. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang makin padat dan akan dipercepat di masa depan mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi. Masa kini saja perkembangan komunikasi itu sudah sangat cepat, apalagi di masa depan. Tentunya orang akan makin mempercepat perkembangan komunikasi tersebut. Lalu peningkatan layanan profesional. Manusia masa depan makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Pada zaman dulu tidak ada yang namanya sleep trainer, tapi pada zaman sekarang itu sudah ada sleep trainer untuk baby newborn. Contohnya itu anak nih kita beli. Jadi babynya umur 4 bulan udah di sleep training, jadi babynya bisa tidur sendiri. Jadi orang tuanya mempunyai kualitas tidur yang lebih baik. Lalu tentunya ada tuntutan bagi manusia di masa depan atau manusia modern. Tuntutannya yaitu ketangkapan terhadap berbagai masalah. Lalu masalahnya seperti sosial, politik, personal, dan lingkungan. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pembicaranya. Efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Upaya mengantisipasi masa depan. Yang pertama yaitu perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Karena pada saat ini itu sudah terpengaruh dengan globalisasi. Tentunya banyak nilai dan sikap kita yang sudah tergeser. Kita sebagai bangsa Indonesia itu memiliki nilai yang diterapkan seperti nilai keagamaan, nilai kesopanan, yang tentunya di globalisasi atau di negara lain itu tidak memiliki nilai tersebut. Jadi kita harus tetap menanamkan nilai tersebut agar nilai tersebut tidak digeser oleh arus globalisasi. Lalu perkembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi. Indonesia ini merupakan negara yang memiliki ragam kebudayaan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan kebudayaan tersebut. Dan kita harus melestarikannya agar budaya tersebut tidak dilengser juga oleh globalisasi.
pengembangan sarana pendidikan. Menurut Santoso, S. Hamijoyo merupakan 5 strategi dasar, yakni pendidikan untuk pengembangan iptek, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, pendidikan untuk pengelolaan pendidikan, lingkungan, keluarga berencana dan kesehatan, pendidikan untuk mengembangkan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan teologi, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidikan dan pelatihannya. Menurut saya, bagaimanapun perubahan zaman atau perkembangan zaman tersebut, saat kita belajar dan kita berpendidikan, kita akan bisa menghadapi masa tersebut. Demikianlah materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.